أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 26. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa hadir kembali dengan Pak Yudi Nur Sejati di Amerika Serikat untuk menyambung
hakko tilawatih kita, hakko tuqatih kita, dan hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya, senantiasa berada di jalan yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita lihat kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 26 ini. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat contoh dan perumpamaan dalam penjelasan informasinya dengan seekor nyamuk atau bahkan lebih kecil daripada itu. Jadi kalau kita lihat nyamuk itu ya termasuk kecil, tapi ternyata bakteri, bibit-bibit penyakit itu pun juga ada yang lebih kecil, karena Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, maka Allah mampu membuat itu semuanya. Jadi luar biasa Allah ini. Ya, orang-orang yang beriman yakin akan kebenaran dan kebijaksanaan Allah, mereka pasti dapat menerima keterangan ini. Tetapi orang kafir dan orang munafik tidak mau memahami tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan di dalam Al-Quran. Perumpamaan itu tujuannya memperjelas arti suatu perkataan atau kalimat dengan membandingkan isi atau pengertian perkataan atau kalimat itu dengan sesuatu yang sudah dikenal dan dimengerti. Jadi sekali lagi, tujuannya Allah membuat perumpamaan yang kecil-kecil itu tadi, ya, dan juga yang lembut-lembut dan juga yang besar-besar, supaya manusia ini mau mempergunakan akal pikirannya supaya bisa mendapatkan suatu pelajaran. Ya, jadi sekali lagi supaya mereka mendapat pelajaran yang berharga, makanya manusia ini disertai yang namanya fisik yang baik, yang kuat, akal, nafsu, hati, supaya dipergunakan untuk bertafakur, untuk memikir-mikir, untuk mengkaji secara ilmiah, ya, sehingga akan menemukan yang namanya ilmu-ilmu itu, ya. Dalam ilmu biologi, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan organ tubuh manusia banyak dibahas dan semuanya itu perlu diketahui oleh manusia. Ada yang bermanfaat, ada pula yang berbahaya bagi manusia. Bukan hanya binatang-binatang besar seperti gajah, harimau, dan singa yang perlu diketahui, tetapi binatang kecil seperti lalat, nyamuk, dan ulat juga perlu diketahui manfaat dan bahayanya. Nah ini, ya, jadi ada manfaat, ada bahaya. Manfaatnya itu bisa diambil, bahayanya harus dihindari. Jangan sampai dibalik, ya. Kalau dibalik, bahayanya diambil, manfaatnya dibuang, itu namanya orang fasik. Jadi penyakitnya malah dimakan, sementara obatnya malah dibuang. Itu namanya orang terbalik. Akhirnya enggak waras-waras, sakit melulu. Sakit ini, mari ono sakit itu, mari ngono sakit ini meneh, mari ngono datang lagi sakit itu. Opo iki ya? Gak khatam-khatam. Bulet teh. Kapan bisa bangkit kalau masih sakit?
betul. Nggak bisa bangkit kalau sakit terus. Ya, Iya, nyamuk misalnya ada yang berbahaya, Anapheles yang menyebabkan penyakit malaria dan Aedes Aegypti. aegypti, ya, yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Tetapi ada nyamuk yang memang tidak berbahaya seperti culek. Nyamuk Anapheles hidupnya di air kotor, tetapi nyamuk Aedes aegypti hidup di air bersih. Loh, Pak, ternyata nyamuk juga ada yang suka hidup di air yang kotor dan juga ada yang suka hidup di air yang bersih. Luar biasa ya, Pak ya. Jadi itu merupakan contoh ya, ibarat bagi kita supaya manusia ini selalu menggunakan akal pikirnya. Allah sungguh maha kuasa dan maha bijaksana. Pada setiap makhluk yang berbahaya tetap diciptakan predator, yaitu jenis binatang lain yang suka memangsa dan membunuhnya. Terhadap nyamuk misalnya, ada beberapa predator seperti katak, cicak, tokek, dan lain-lain. Kita tidak boleh membunuh predatornya dan kita sebaiknya mengetahui di mana nyamuk berkembang biak. Kita perlu memahami kebijaksanaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi kita berupaya yang namanya hidup bersih ya Pak ya. Iya Pak. Hidup bersih, pola hidup bersih itu bisa menyebabkan nanti keluarga besar kita akan hidup dalam kebersihan ya Pak ya. Misalnya hal-hal yang perlu ditutup ya ditutup, jangan sampai dibuka. Kalau sampai dibuka nanti bisa dibuat sarang nyamuk dan lain sebagainya. Ini bisa mendatangkan penyakit atau bahaya ya Pak ya. Saat manusia diundang untuk memperhatikan penciptaan atas dirinya, Al-Quran dan banyak ayat-ayat mendorong manusia untuk meneliti alam dan melihat tanda-tanda Allah di dalamnya. Alam semesta dengan elemen benda-benda hidup dan tidak hidupnya merupakan tanda-tanda adanya penciptaan. Semua ciptaan itu ada hanya untuk memperlihatkan kekuasaan, pengetahuan dan seni yang dimiliki oleh pencipta tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ciptaan memperlihatkan tanda-tanda yang demikian, termasuk di dalamnya binatang kecil seperti nyamuk, sebagaimana dilihat pada ayat di atas. Ketika kita mencoba memahami peri kehidupan nyamuk, kita akan mengetahui betapa rumit dan kompleksnya sistem yang berjalan. Secara umum kita mengetahui bahwa makhluk ini adalah penghisap darah manusia dan binatang lainnya. Akan tetapi pengetahuan demikian ini tidak sepenuhnya benar karena tidak semua individu nyamuk hidup dari menghisap darah. Hanya nyamuk betina saja yang memerlukan darah dalam dietnya. Keperluan tentang darah tidak berkaitan dengan kebiasaan makan jenis ini. Kaitan pokoknya adalah dengan perkembangbiakannya. Nyamuk betina memerlukan protein dari darah dalam proses akhir pembentukan telur. Dengan kata lain, nyamuk betina menghisap darah untuk meyakinkan akan berlanjutnya kehidupan jenisnya. Proses perkembangan nyamuk merupakan salah satu aspek yang mengagumkan
Binatang ini berubah dari larva menjadi nyamuk setelah melalui beberapa fase yang berbeda-beda. Nyamuk betina akan meletakkan telurnya pada daun yang lembab atau di kawasan lembab sekitar genangan air. Sebelum melakukan itu, nyamuk betina akan memeriksa kawasan itu dengan menggunakan organ yang terletak di bagian perutnya. Organ ini mampu mendeteksi kelembaban dan suhu. Setelah menemukan daerah yang cocok, barulah nyamuk betina itu meletakkan telurnya. Telur dengan panjang kurang dari 1 mm diletakkan dalam kelompok atau satuan. Berapa jenis nyamuk ada yang merangkaikan sampai dengan 300 telur dalam bentuk rakit dan diletakkan di atas air tergenang. Telur yang diletakkan dengan sangat hati-hati itu akan berubah warna. Perubahan warna terjadi hanya beberapa jam setelah diletakkan. Warnanya menjadi hitam. Dengan warna ini, nilai kamuflase telur cukup tinggi dan lepas dari pengamatan pemangsa seperti burung atau serangga pemangsa lainnya. Setelah menetas, anak nyamuk langsung berenang di dalam air. Masa kehidupan di dalam air dimulai untuk larva nyamuk. Anakan ini akan semakin besar. Kulit yang ada tidak lagi dapat menutupi tubuhnya. Mereka melepaskan kulit atau cangkang ini dan membentuk cangkang baru. Pergantian kulit atau cangkang ini berjalan 2 atau 3 kali pada masa ini. Dalam kehidupan di air, larva nyamuk memiliki organ-organ yang sama sekali berbeda saat sudah menjadi nyamuk. Pada kehidupan air, mereka memiliki semacam rambut yang tumbuh di sekitar bagian mulut. Dengan gerakan rambut ini, larva dapat mengarahkan jasad renik yang ada di perairan ke bagian mulutnya untuk bernapas. Mereka menggunakan alat pernapasan yang berbentuk tabung yang terletak di bagian punggungnya. Mereka mengambil oksigen saat mereka pada posisi jungkir balik di permukaan air untuk mencegah air masuk ke dalam tubuh. Larva nyamuk mengeluarkan cairan lengket yang dapat mencegah masuknya air. Tanpa keberadaan alat-alat ini, larva tidak akan dapat bertahan hidup di dalam air. Jadi luar biasa ini Pak. Ya Pak ya. Jadi penjelasan tentang nyamuk ini luar biasa. Ya. Sampai seperti ini ya Pak ya. Detailnya itu sampai seperti ini. Oh, luar biasa ini. Ini kayaknya panjang ini. Jadi untuk pertemuan ini sampai di sini aja dulu. Ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan besok nanti kita lihat lagi karena ini panjang. Jadi kita harus kita potong sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini baru tentang nyamuk ya Pak ya. Apalagi nanti tentang hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat karena memang kita ini belajar kalau dari yang kecil kita mampu untuk mengerti, maka insya Allah nanti yang besar-besar kita akan malah lebih mudah ya Pak ya. Jadi hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit ya, hal-hal yang gaib, hal-hal yang membutuhkan penalaran iman itu didahulukan, maka kita akan
mudah nantinya kalau kita melihat sebuah kenyataan alam semesta ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana Alhamdulillah. Terima kasih. dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak, saya terima kasih Pak. Insya Allah Bapak sehat. Kita Iya. ketemu lagi. Selamat Iya. ya Pak ya. Insya Allah. Terima Insya Allah. kasih. Siap, siap, Pak. Saya tutup dulu Pak ya. Ya Pak, ya Pak. Baik Pak. Ya Pak. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin.